paling sering ketemu sama artis siapa? Kahitna, BCL, kemarin Afgan. Dan Saya bisa, kan? malah lebih worry bukan artis yang gede mas, yang belum jadi artis ini mas. Iya. Kadang permintaannya udah lebih dari artis gede. Contohnya. Nggak usah sebut nama lah, nggak usah lah ya. Halo, selamat datang di Podcast Berani, podcast audio nomor 1 di Indonesia. Jadi setelah sekian lama kita di luar, kita ngayap, kita masuk ngacak-ngacak gudang orang. Sekarang kita kembali lagi di tempat kursi panas ini. Kali ini sudah ada Kohans. Yeah. Itu dia. Udah ada Ko. Halo Ko. Halo. Salam kenal dan apa kabar Ko? Baik. Jadi kesampaian juga akhirnya ngobrol di sini. Iya. Dari sekian banyaknya orang. Dari sekian banyak orang. Tapi Ko, ini pasti banyak banget para, kita sebutan netisound. Oh, netisound. Iya. Bener. Kita udah punya sebutan nama sendiri buat Keren. buat para orang yang nonton di Podcast Berani. Itu namanya netisound. Netizen pasti nggak tahu siapa Kohans. Gue persilakan waktu buat infoin aja. Kohans siapa sih? Perkenalkan diri. Iya dong. Kayak ini ya. Saya masih single. Oh enggak. Bohong. Salah. Wah anjir, istrinya cakep banget coy. Saya owner rental Apa namanya? HNS Pro-Audio. HNS Pro-Audio. Ya. Di mana? lagi? Di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Saya Jadi, juga sebagai sound engineer. Ya kebanyakan in-house di rental. Oh ini berarti di rentalnya nggak ada sound engineer yang netep selain Kohans. Subnya ada. Subnya ada. Iya. Subnya ada. Tapi Kohans lebih sering megang. Iya. Itu karena apa? gimana pun kalau kita mesti ada standar satunya dulu. Yang lain kan nantinya mengcopy. Mengcopy yang benar gitu. Kohans, sekarang ini kan Kohans sudah punya rental HNS Pro-Audio. Ya. HNS Pro-Audio. Tapi jauh sebelum punya rental, mungkin boleh diceritain gak kok sepak terjang dulu pertama kali belajar audio. Oke. Itu maksudnya lu emang wah gue suka banget sama audio nih, gue pengen deh. Dulu aku itu dari SMP itu ya. SMP kelas 1 apa 2 gitu. Cir. Aku udah mulai jadi kayak marketing. Jadi kakak iparku memang punya rental Princess dulu. Princess Sound System. Oke. Nah dulu itu awal-awal itu kebanyakan jobnya itu Sweet 17. Oke. Sweet 17 paket 2,5 juta itu paket sound system, lighting, MC, DJ, foto video. 2,5 juta itu. Anjir, itu paket komplit banget. Iya, Sweet 17 begitu dulu. Tapi tahun berapa tuh? Aduh, tahun berapa itu ya? Maksudnya 90-an atau 2000-an? Enggak, 2000-an kan? Enggak setua itu. Berarti 2000-an ya? 2000-an lah, 2000 ya. 2000 berapa ya? Hampir 2000 lah, 2000-an lah ya. Iya. Oke. Hampir 2000 itu. Paketan itu kan tadi gitu. Nah, itu aku sebagai marketing aja ya, pokoknya ngambil komisi aja. SMP itu masih. Sangar ya. SMP sampai aku waktu itu SMP itu di Bali. Sebenarnya. Oke. Iya. Di Bali itu udah mulai kayak gitu. Karena waktu itu ke Bali itu karena pindah, waktu itu banyak orang Jakarta pindah kan, kerusuhan tuh ke Bali. Iya. Nah di Bali itu ya kayaknya tahun 99 kali ya, 2000 itu mulain sewain gitu, terus mulai dari wisuda sekolah juga gitu. Tapi sebagai marketing, karena dulu Princess itu sempat buka di Bali juga, ada yang dipindahin barangnya. Nah SMA aku pindah ke Jakarta. Oke. Nah SMA pindah ke Jakarta, berlanjut tuh lebih banyak lagi Sweet 17 lain udah naik jadi 3 juta. Bentar, berarti ini pada di 99 sampai 2000-an itu lu belum menjadi sound engineer, belum tahu how to setting, install itu belum tahu. Belum.
Jadi waktu itu kan masih zaman barang juga kan, segede-gede gaban semua kan. Pasti. Masih pakai, kalau kita masih iseng-iseng main lighting tuh ke parlet, mixernya itu kayak mixer dingdong tahun zaman dulu tuh, mixer lighting. Bulet-bulet merah. Ini ada biru. Misalnya Parken kan, biru, merah sama kuning, udah ganti-ganti. Gitu aja udah. Ikutin lagu disco. Senang tuh gue kalau gitu tuh. Dulu main-main kayak gitu. Oke. Iya. Jadi udah mulai itu masih SMA ya, itu sekitar tahun berapa ya, itu 2000-an juga. 2000-an juga lah ya. Iya. Nah, mulai dari udah selesai SMA, mulai kuliah. Nah, mulai kuliah itu 2005. 2005 itu aku di UPH kan. Oke. Di UPH baru tuh. Aku tuh masuk 2005, 2006 aku udah mulai dapet job-job gedenya UPH. Jadi di UPH tuh ada acara tahunan itu UPH Festival. Yeah. Nah itu aku udah langsung dapet di 2006 gitu. Jadi di UPH Festival itu biasanya ada panggung outdoor yang besar, undang artis siapa. Ada lagi namanya gala konser di orkestra semua di Grand Chapel-nya. Ada lagi panggung-panggung kecil lain tuh. Nah, itu sekitar ada 3-4 panggung sama itu. Aku udah ngurusin itu waktu itu. Sangar juga lu dari SMP ngurusin event berarti ya? Hah? Dari SMP ngurusin event? Itu nggak tahu, kayak natural aja sih sebenarnya. Tapi ini pun sampai dimasuk di UPH pun belum jadi sound engineer? Awal-awal belum. Awal-awal belum. Oke. Lanjut. Masih awal-awal belum. Itu masih 2006 tuh aku belum. Gitu. 2006, 2007 aku masih dapat terus pokoknya itu job itu. PFS banyak juga. Udah makin kesini ada resital. Kan aku kuliah musik kan. Jadi setiap satu anak musik itu resital 2 kali. Junior resital sama senior resital. Kan lumayan tuh. Berapa anak musik dikaliin aja kan. Biasa larinya ke aku gitu. Lumayan kan waktu itu. Nah waktu itu banyak job dari situ gitu. Justru aku tuh mulai mixing itu setelah lulus. Itu mulai baru belajar atau sudah mixing? Bisa dibilang mungkin baru belajar kali. Baru belajar, iya. Oke. Karena emang kan dari dulu nggak bisa lepas, nggak tahu gimana nggak bisa lepas kerjaan dari event kan. Jadi cuman ngeliatin aja sih, ngeliatin malah pegawai-pegawai dari Princess yang sound engineer gitu, ngeliatin aja. Cuman paling enggak kita kan orang musik tahu gitu, dengarnya mana yang enak mana yang enggak kan. Mana yang enak mana yang enggak. Justru aku mulai belajar itu makin pengen belajarnya itu pengen belajarnya itu pas mixer digital tuh ada. Okay. Jadi zaman itu adalah iLive, TTL. Kok TTL? T112. TTL lagi. T112, betul. Mulai T112 itu ada tuh aku baru pengen gitu, belajar gitu, karena biasa ngelihat ini kan analog bawa equalizer banyak segambreng-gambreng efek satu-satu. Udah mulai sih dikit-dikit tuh udah mulain belajar dari analog itu. Cuman emang bener-bener terjun sound engineer bener-bener itu mulai di iLive aku. Di iLive. Berarti sebetulnya belajar dari analog itu nggak begitu lama? Nggak lama. Jadi waktu itu kenapa aku iLive? Jadi di Princess itu waktu itu belum punya mixer digital. Loh, itu belajar dari mana? Masih punya analog terus. Akhirnya aku beli sendiri. Loh? Jadi tiap aku kan hitungannya sebenarnya marketing, memang sih yang punya kakak ipar gitu ya. Cuman masih hitungannya masih marketing atau by komisi lah ya gitu. Ya. Nah, jadi aku tuh beli sendiri karena kalau aku nungguin kakakku beli nggak beli kayaknya. Pas aku beli sendiri, jadi tiap ada. Berapa pada zaman itu harganya? 170-an, 170 jutaan. Itu uang paling besar pertama yang lu belanjain buat audio? Oh iya. Pertama kali 120 juta. 170-an. 170 juta. Iya, 64 channel tuh, 170-an tuh. Nah, sama rek. Hah? Udah sama rek. Udah dong, kalau nggak bisa nyala. Karena otaknya di rek. Iya, otaknya di rek. Iya, jadi setiap job yang aku dapat, aku mixer aku titip di gudang Princess. Di gudang sana setiap job yang aku dapat suruh bawain aja. Suruh bawain aja, titip bawa. Jadi aku titip gudang, titip bawa. Mulai dari situ, jadi aku tuh mulai nambalin kira-kira
kebutuhan klien yang nggak ada di Princess, aku mulai beliin sendiri-sendiri terus. Oh gitu. Iya, jadi dikit-dikit tuh aku mulai aduh ini ampli bass nih ada yang kurang nih. Beli deh gitu. Atau enggak aku coba ngajuin dulu ke kakakku, mau nggak beli ini nih, tambahin inventory kan gitu. Betul. Kadang mau beli drum DW, beli apa, mulain tuh. Loh. Jadi mulain tuh aku dapat ampli bass atau apa gitu yang bagus-bagus. Ya gitu, mulai dari situ-situ. Mulai dari situ. Iya. Tapi cukup lama berarti di Princess untuk nge-marketingin si Princess itu. Sampai setelah pas sudah kuliah. Cukup lama. Dan itu cuman orderan yang aku pegang aja ya. Jadi bukan aku marketingin, aku lepas orang pegang, enggak. Jadi pasti aku hampir mungkin 90% pasti ada aku. Paling enggak sebagai in charge gitu. Ya. Karena orang megangnya aku gitu kan. Jadi orang nyewa ke aku itu bukan karena sewa ke rental atau siapa, tapi ya karena gue nyewa Hans nih gitu, misalnya gitu. Oh iya. Tapi kenapa akhirnya punya rental sendiri? Nah, itu gimana ya? Jadi ada aku kan ada agak idealis sedikitnya. Jadi ada beberapa kayaknya, aduh ini kayaknya aku kurang cocok di barang ini, aku kurang cocok barang ini. Kalau kita ada sendiri kan enak. Iya, jadi bebas gitu. Terserah kita ya. Mau beli barang apa, mau beli apa, bisa ngasih ke klien gimana gitu. Kayak ada kepuasan yang kita bisa kasih lebih ke klien. Mikirnya waktu itu sebatas itu sih. Jadi mikirnya selalu pengen ngasih yang kayak yang bagus gitu. Selalu pengen ngasih yang terbaik. Tapi kadang mandek di satu titik kadang gitu. Iya. Sedangkan kalau kita punya sendiri kan mungkin dapat kasarnya dapat uang sewa kan full. Jadi kita bisa beli barang lebih baik. Lebih baik juga. Itu aja sih. Tahun berapa akhirnya HNS Pro Audio mulai ada namanya tuh? Seingatku ya. Seingatku itu 2016 ya. 2016. Iya, apa 2017 sekitar itu. 2017 atau 2016. Iya. Itu baru berani keluar dan bikin rental sendiri akhirnya. Pertama kali barang lo pakai apa? Speaker. Pertama kali. Yamaha DSR 215. Sudah ya. Ya yang mungkin yang masih familiar dulu. Karena nyari barang apa yang murah tapi kenceng. Ya, DSR lah ya. Kupingnya bisa diterima lah ya. Lumayan ya. DSR 215 yang umurnya paling aku pakai itu 2 bulan kayaknya. Serius? DSR 215? Iya, karena aku udah langsung upgrade aja. Bukan karena barangnya rusak. Bukan. Ya? Upgrade. Iya. Jadi itu dijualnya gara-gara ini, ada temen baru buka rental, suka nanya-nanya gitu, telepon. Kohan ada barang apa mau dijual? Apa? Nggak ada yang mau dijual. Cuman dia sering nelpon. Ada barang apa yang mau dijual? Sialan. Jadi kita mikir apa yang mau dijual ya? Ya udah speaker deh, ngambil. Speaker tuh ada DSR tuh. Masih 2015. Baru tuh. Masih kayak baru, nggak ada cacatnya tuh, beli. Baru 2 bulan. Iya. Sub pakai apa waktu itu? Pertama kali. Hooper. Pakai subwoofer. Oke. Hooper masih ada subnya. Aku nggak jual, masih ada sub hoopernya itu. Wah, awet loh itu barang tuh. Awet loh. Bagus itu. Itu barang awet loh. Subwoofer. Malah aku taruh di rumah aja tuh. Mixernya pakai si iLife. Mixernya iLife. iLife tarik berarti dari Princess. Oh iya. Princess akhirnya nggak punya mixer digital. Oh dia udah beli. Udah beli waktu itu. Udah punya 2. Punya 2. Iya. Sedap. Udah punya 2 akhirnya. Akhirnya jalan pakai Yamaha sub dengan mixer iLife tuh. Iya. Jalan dah tuh. Jalan. Sangar ya. Jalan awal-awal. Jadi kan kita kayak merintis dari nol ya sebenarnya. Iya. Sebenarnya. Tapi kan kliennya kan enggak. Kliennya kan enggak. Iya. Kliennya kan enggak. Cuman nggak tahu kenapa di saat itu dapat jobnya juga untungnya kayak bertahap. Iya. Meskipun udah pernah dapat yang gede, cuman pada saat aku buka sendiri itu, aku berasa kayak bertahap. Jadi aku dapatnya masih pameran di mall. Oh oke. Yang dengan satu naruh 2 PA. 2 PA itu udah aman lah. Udah cover lah, dapat biaya sewa 6 hari ya lumayan lah. Tapi gitu-gitu lu enggak punya mixer analog, Mas. Itu kan kecil-kecil gitu masuk keluarnya tetap iLife. Oh iya.
Keluarnya tetap iLife. Serius? Iya. Sewanya berapa? Hah? Sewanya berapa? Aku tuh nggak pernah mikir begitu dulu. Pokoknya iya. Aku pameran dulu lumayan sering ya. Waktu awal-awal tuh lumayan sering tuh pameran. Bocon dulu bocon ya bro. Udah ya, rugi lah ya. Gitu. Rugi. Hobi punya lah ya. Hobi punya mas. Jadi keluar cuma nyari hobi lah ya pokoknya ya. Kalau di rental itu beli barang itu tujuan utamanya itu ya karena hobi sih. Kalau nggak hobi ya kita pasti beli barangnya harganya nyarinya yang cepat balik modal. Bener juga sih. Dari mulai speaker, mulai kabel, mulai barang-barang perintilan di iBox dan lain-lain itu kan semuanya kan kelihatannya barang kecil yang kalau orang awam lihat ya paling 200.000. 200.000 nggak tahu radial gitu berapa kan? Dia. Iya. Dia nggak tahu. Padahal satu di iBox itu malah kok Apex sampai hampir 4 juta atau berapa kan? Orang nggak tahu gitu. Iya. Ya gitu. iBox. Jadi pada saat itu sudah punya rental sendiri, jalan sendiri. Event yang sering dipegang salah satunya adalah UPH juga. UPH. Jalan terus tuh. Ya waktu itu aku nggak lama dari DSR itu. Ganti ke mana tuh? Kan aku dapat pinjaman bank, langsung beli sistem baru TTL waktu itu. Gambling ke Kairos, ya? Iya. Langsung beli Kairos, langsung paket tuh waktu itu. Bukan paket sih, aku langsung beli D-Live juga S5000 waktu itu. Jadi awalnya pengennya tadi udah D-Live, pengen upgrade mixer ya. Yeah. Ya udah cek kelas dulu aja lah harganya lebih ini aja udah mahal banget kayaknya. Gopek bos sekarang. Cuman waktu itu dapat tawaran kalau S5000 bisa bayar 1 tahun. Wah. Tertarik. Aku tuh dari dulu nggak tahu kelemahan apa kelebihan. Pengen barang tuh yang paling bagus. Iya. Tapi kadang kan kepentoknya dana. Jadi beli yang murahan. Sedangkan pas udah beli yang ini kepikiran terus nih yang bagusan. Iya. Jadi yang ada makin lebih mahal. Yang ini dijual murah, yang ini udah harus beli yang baru kan. Iya. Nah, jadi kadang itunya mesti dikalahin tuh. Mesti ngeberaniin diri tuh. Tapi waktu itu dapat kesempatan buat nih kalau lo mau ambil S5000 gue kasih cicilan nih setahun tanpa DP. Gak mungkin dong. Aku lupa itu ya. Tapi TTL waktu itu beli lah. Langsung beli berapa kilo berapa kanan? TTL sih aku beli 4 kiri 4 kanan. 4 kiri 4 kanan. Sapnya pakai? Sapnya RCF 8006 2 kiri 2 kanan. Soalnya iya benar. Memang sebelumnya aku kan udah pakai TTL di Princess. Jadi kayaknya kupingnya udah mulai familiar sama itu. Jadi udah tahu kapasitasnya kira-kira kalau beli 2, beli 3, beli 4 kira-kira bisa pakai event seberapa gede gitu. Jadi aku udah ngebaca gitu. Jadinya belinya yakin. Harusnya kalau Princess nggak perlu demo-demo gitu. Kalau Princess pada zaman itu pakai FBT berarti harusnya sekarang nilainya FBT. Oh ya bisa jadi. Bener. Iya. Udah ke brainwash duluan nih FBT. Oh tapi FBT kan aku pakai juga akhirnya. CLA 406. Nah. Tapi sebentar. Sekarang kan dari 2016 barangnya tadi kan ada sampai tadi ada kesempatan buat ngambil belanja barang banyak. Iya. Pada saat sekarang ini linernya banyak udah berapa total? Enggak. Sebenarnya aku tuh emang nggak mau jadi ya itu kan aja udah tahun berapa ya 2017-an ya. Lama 2017 banget, 5 tahun lebih lah. Iya 2019 kan udah kena pandemi juga kan. Maksudnya iya 2 tahun. Sebenarnya jaraknya nggak terlalu lama lah. Jadi aku dengan sebanyak itu aku masih nyaman sih. Karena TTL itu banyak lawannya. Ya. Aku sering juga misalnya kayak ada misalnya Natal di PRJ itu pakai sekitar 34 box, masih lawannya masih banyak gitu. Jadi untuk nyari ya udah aku nggak perlu beli, cuman aku saling pinjam aja. Ke Princess sendiri kan punya banyak juga kan, istilahnya gitu. Jadi lawannya banyak lah. Aku nggak gampang lah ya. Maksudnya nyari temennya gitu yang buat ngebanyakin tuh masih gampang tuh. Kalau TTL 33 gitu masih gampang gitu. Jadi nggak. Gitu ya, jadi kalau siasatnya kalau nggak mau terlalu punya banyak, giliran acara gede masih banyak lawannya ya. Nggak kuat servisnya. Nah, kalau servis
Itu emang sih. Jadi misalnya punya 8 TTL. 8 TTL, oke. Sama juga sebenarnya kita punya 8 mobil Mercy, Pak. Oke. Iya. Jadi harga TTL itu dulu mungkin ya masih berapa ya, 50-an 60 kali, sekarang udah mau 100 ya. Sebijinya ya. Teman sama juga kita punya mobil yang 500 juta satu biji itu. Kenapa? 100 speaker itu. Kenapa? Ya sekarang kita kalau servis mobil ganti oli kan mobil Mercy segitu ya kadang 4 juta, 5 juta. Sama. Ganti oli kira-kira berapa bulan sekali? Sama itu. Kira-kira begitu. Kok sebentar. Tadi maksud gue ini dikit ya tadi ya kan, maksudnya dari pengalaman lo menggunakan TTL sekarang nih punya berarti masih sama kayak yang awal beli itu? Ya jumlah masih sama gitu. Tambahannya apa? Punya barang apa lagi? Kalau speaker? Iya. Main PA ku FBT CLA FBT 406. Iya. Oke, sama subnya ya? Iya, sama subnya si CLA subnya juga ya? Iya, cuman subnya kadang aku tetap pakai RCF sih. Oh yang sih 8.006 gitu. Kadang aku kawinin. Lebih nendang apa gimana sih? Gue banyak juga tuh yang suka tuh gitu itu. Wah, sub 8.006 itu ya. Itu nggak tahu kenapa pakai dikit berasa banyak gitu. Iya, karena banyak banget orang yang suka loh. Iya. Gue belum pernah denger sih. Jadi aku punya 4 biji aja tuh kayaknya kemana aja bisa gitu. Misalnya aku Pacific Place full ballroom 3 ballroom kan 70 meter. Itu sebenarnya pakai 4 biji aja, ngejar aja. Oh gitu ya. Cuman kadang kalau acara tertentu memang artis yang ngebandnya gimana terus konser mungkin aku tambahin. Tapi outdoor lu pakai dua gitu doang? Nah, kalau outdoor aku jujur jarang dapat event outdoor. Kalau outdoor yang long tour aku masih belum berani sih. Outdoor long tour belum berani. Oke. Belum berani. Pertama sayang barang juga. Ya. Outdoor pasti kan digeber. Cuman memang 8.006 itu bukan long tour. Dia omnidirectional. Iya, jadinya sayang aja kalau takutnya long tour jauh dipaksa geber sayang. Jadi kadang aku mending minjem sub pasif aja gitu. Oh oke. Atasnya tetap TTL, bawahnya aku minjem sub apa. Kecuali RCF-nya yang long tour. Gitu. Iya. Long through dengan daya apa kardioid sama atau gimana maksudnya? Bukan. Jadinya kalau 8.006 itu kalau long through itu makin jauh kayak makin kenceng gitu. Oke. Di jauh aja berasa. Cuman kalau 8.006 itu saya pernah sih dulu pakai buat di outdoor di UPH, cuman jauhnya kurang dapat. Jadi jarak 70 meter 100 meter itu kurang. Cuman kalau long through nembus dia. Gitu. Cuman kalau 8.006 sebatas ballroom indoor itu ya 30 meter, 40 meter lah ya. 40 meter, 50 meter masih aman banget ya? Iya. Oh 8.006. Jadi barangnya pakainya irit, suaranya gede gitu. Suaranya gede. Iya. Ya karena TTL misalnya TTL itu sering rusak, sering ini juga ya. Yeah. Karena kayak speaker plug and play gitu, enak gitu. Jadi colok bunyi itu langsung jadi gitu, langsung enak gitu. Oke, nah dari kok ini kan job udah mulai banyak lagi nih kok. Lu pasti kemarin waktu pas pandemi tidur juga dong event. Tidur. Tetap itu pulangin semua pegawai udah bersih. Tapi akhirnya sekarang balik lagi ya job ya sekarang ya. Sekarang udah mulai banyak lagi. Iya, syukur sekarang abis pandemik ini dibilang bisa 80%-an aku wedding. Terakhir gue ngeliat lu di weddingnya Atta ya, pernah ya waktu itu ya? Oh ya, weddingnya Atta. Terus siapa dulu? Dulu tapi Eca. Dulu itu sebelum pandemi berarti ya? Sebelum ya. Atta sih yang pas setelah pandemi lah ya. Iya, cuman nggak gede sih, biasa aja itu. Oh gitu ya? Itu nggak gede ya? Enggak, aku ngambil yang pas pertama aja. Disuruh bayaran apa adanya aja ya. Iya. Gitu. Disuruh. Ya kalau aku kan gini, jadi gini, kalau di Jakarta itu weddingan itu ngikutnya entertainment kan. Oke. Jarang
rental sound system tuh berdiri sendiri, jarang. Jadi emang kerjasamanya biasa gitulah. Di Jakarta lah ya. Kalau di luar kota mungkin masih vendor sound system masih sendiri, entertainment siapa aja bisa. Kalau di Jakarta ini paketan kan. Jadi aku ngikut aja. Jadi langgananku misalnya entertainment ada beberapa. Jadi dia mau sponsorin siapa, ya aku ngikut aja. Ada gitu. Cuman aku jujur sponsor ya itu aja sih. Enggak jarang ya. Iya itu aja sekali. Pengen tahu gimana sih kalau disponsorin artis artis gini nambah apa gitu, pengen tahu nambah job apa nggak sih? Ya enggak juga. Yang dilihat kan nama entertainmentnya. Iya sih. Tapi itu benar-benar nggak nambah apa-apa. Nggak ada tiba-tiba teman artis lain yang mungkin datang. Enggak sih. Makanya aku nggak tertarik jujur aja sama kita yang real aja lah ya. Iya. Yang ada duitnya kelihatan. Karena kita itu di belakang layar kan. Betul. Di belakang layar yang dilihat bukan kitanya juga sih gitu. Jadi bener. Malah yang bagus kalau misalkan bagus pun paling yang bagus ya benar sih entertainment sih. Iya. Ujung-ujungnya IO paling disalamin. Oh terima kasih. Iya betul. Jadi kalau sound system ini apalagi di wedding itu sedih sih kadang. Di layout hampir nggak pernah ada tulisan speaker kan. Iya. Adanya meja, semua meja, pelaminan ada. Nggak pernah ada tuh pendidikan di mana tuh? Pendidikan speaker nggak ada. Nggak pernah ada. Iya. Suruh mikirin diri lu. Mixer gitu juga, hampir nggak ada ya. Nggak pernah mau mikirin mereka gitu. Hampir nggak ada itu, kadang sedih. Jadi mereka pengen speaker itu nggak kelihatan kalau bisa, tapi suara bagus. Tapi memang itu ngenes juga kadang itu. Gue punya ya dulu sebelum masuk Promedia gue pernah ngebantu rental juga lah, dan menurut gue paling bangsat banget sih. Maksud gue kayak orang minta, Mas di sini ya, contoh gue kalau masuk mana ya hotel yang paling rese dulu ya. Sebetulnya hotelnya nggak rese sih, maksud gue orang IO-nya nih mungkin gue nggak tahu mereka carmuk atau pengen kelihatan perfect banget. Mas kalau bisa jangan kelihatan mas, kabel nggak kelihatan, it's okay lah, kabel nggak kelihatan gua buat nggak kelihatan. Oh dulu pelataran. Oh iya. Pelataran dulu pernah tuh yang di Dharma Wangsa. Mas kalau bisa jangan kelihatan ya mas ya. Kalau bisa jangan kelihatan. Kabel kalau bisa jangan ada yang nyebrang. Oh kabel nggak ada. Jangan ada yang nyebrang, tapi jalur kabel nggak ada. Itu dari venue-nya ya. Dari venue-nya. Iya. Dari venue-nya. Udah gitu kabel nggak mau ada yang nyebrang, tapi kabel gua mixernya di luar. Harus nyebrang nggak, kan udah ada apa ya, kayak mereka tuh kan pakai kaca gitu kan. Kaca gua mau nggak mau harus lewat pintu tuh. Iya. Ngelipet begini kabel. Iya. Kabelnya ngelipet gitu, cuma jadinya kayak ada yang terlalu maksa. Maksud gua men, kalau misalkan sound system rental tuh nggak bisa begini gitu. Iya. Apalagi kalian nggak pernah mikirin posisinya mau di mana. Iya. Emang rada rese aja sih permintaan kali gitu sih, kalau sampai speaker jangan kelihatan ya. Sampai sekarang sih aku masih sering nemuin begitu ya. Jadi orang pengen bagus, speaker nggak boleh kelihatan, operator harus ngumpet sengumpet-ngumpetnya. Itu dia tuh. Sedangkan sebenarnya kan logikanya gini ya, yang dengerin speakernya itu kan audience. Audience itu. Nah, sebenarnya logikanya operator itu harus ditempatkan di sebagai tempat yang seperti audience ada gitu. Betul. Supaya kupingnya sama kan. Iya. Levelnya sama, ekualisasinya kira-kira sama. Kalau perlu ground floor-nya sama. Ground floor betul. Gitu. Kadang kita diumpetin, mending kalau kelihatan kedengeran. Kadang disuruh belakang panggung. Suruh pakai. Mending kalau ada TV. Kadang nggak ada TV. Ya, ngada-ngada aja udah. Speaker juga kita mesti bikin meja sendiri gitu loh. Iya. Cuman kan kadang ya mungkin ya kalau kita bener-bener nguliknya, mixingnya bener sih ya. Cuman nggak akan bisa maksimalnya itu nggak bisa gitu. Nggak bisa. Nggak akan bisa kalau misalkan. Ya ini catatan aja ya buat para orang yang mau bikin event IO entertainment, jangan pernah nyembunyiin sound engineer. Kalau bisa sebisa mungkin di samping speaker pun nggak boleh gitu. Iya, mungkin kalau dulu ya oke lah ya, masih analog, barang banyak. Kita ini kalau sekarang kan mixer aja kok dipajang keren sebenarnya. Iya, digital bos. Digital ada lampu-lampunya, mungkin bisa jadi barang dekor lah. Iya. Satu biji aja sebenarnya, cuman hanya perlu meja satu, sesimpel-simpelnya ya. Dengan mixer yang dipandang masih enak. Iya. Kita pakaian rapi, udah cukup sebenarnya. Tarikan juga nggak repot kok. Tarikan cuman kabel data satu. Iya. Maksimal 2 buat spare. Iya. Maksimal 2. Narik 2 ke depan udah. Sekarang tuh simpel sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak usah takut gitu. Iya. Dengan yang dulu ya mungkin beda lah.
nggak bisa sama dulu dan sekarang gitu. Jadi kalau aku ya tetap sampai sekarang aku tetap ngejagain sih gimana caranya tetap perjuangin speaker nih kalau bisa tetap ada di sini misalnya gitu. Oke. Tapi kadang ya kepepet nggak bisa, ya udah kita ngakalin dengan yang dikasihnya di mana. Oke. Cuman kalau sampai udah terlalu banget kita tetap harus perjuangin sih. Tapi maksudnya lu nggak takut gitu-gitu kayak sama rental yang ini nggak enak nih gini-gini terlalu kaku atau apa? Itu gimana? Lu pernah gitu nggak? Enggak sih mas, aku masih tergolong sebenarnya nggak pernah dicap terlalu kaku, tetap gitu, iya. Jadi syukurnya nih langgananku itu apa ya? Mungkin awal-awal belum percaya, tapi udah kedua ketiga kali tuh kayak udah percaya gitu. Jadi kita ngobrolnya lebih enak kalau udah percaya. Jadi ngasih pendapatnya bisa nggak di sini, masih bisa nggak di sini gitu. Jadi masih mau saling dengerin gitu loh. Gitu. Cuman kalau masalah sekarang FOH jadi SOH set of feel ya udahlah. Oh ya set of host ya itu masih ya udahlah. Tapi ya. menurut dari Kohan sendiri dalam satu venue yang Kohan rekomendasikan biasa seperti apa? Yang utamanya dulu ya. Pokoknya venue contoh ballroom. Ya. Jadi aku kalau biasa gimana tuh penempatannya? Jadi aku kalau dapat job yang paling utama, yang paling penting di aku adalah aku minta layout. Oke. Ya. Banyak mungkin orang layoutnya pada hari H atau apa ya, baru dilihat. Kalau aku yang terpenting adalah pertama selain musisi nanti akan di mana ada apa aja, ada apa aja, ya aku butuh layout. Layout ini sangat penting bagi aku buat aku nitikinnya ini buat standar nanti yang kerja kruku kerja aku nggak perlu misalnya tengah malam dia loading aku nggak perlu nungguin lagi atau apa, dia udah ini udah titik-titik di sini udah ini, jadi jelas gitu karena posisi speaker itu sangat penting menentukan kita sound system bisa bagus apa enggak. Nah ini nih, denger nih. Bukan alatnya ya, bukan ngomongin alatnya apa yang dipakai, cuman titik speaker itu sangat penting menentukan kita jadi gampang mixing apa enggak. Setuju nih, denger nih ya buat para Jadi kalau mixingnya udah gampang, dengan flat aja mic-nya udah bener, jadi semuanya gampang gitu, nggak gampang feedback. Setuju itu setuju. Suaranya jadi bener gitu kan. Itu setuju. Tapi kalau kita udah posisi speaker jauh di belakang, kalau mungkin di belakang musik, di belakang stage musik, kita nyanyi di sini, speaker di sini kan pasti nyamber kan, ngakalin gimana biar nggak feedback. Mas kurang kenceng naikin feedback. Gitu kan. Ya gitu. Ya, emang udah gitu yang paling malesnya orang yang kayak gitu ketika kita kasih tahu, mereka menganggap bahwa gua menggampangin. Satu mereka ngegampangin, yang kedua mereka ngerasa gua yang punya event, lu besok nggak gua pakai lagi. Itu sih ya kita cuma mau ngomong ya kita sebetulnya sih bisa aja sih ngerusak acara gitu. Iya, tapi maksudnya rental sound itu sangat bisa untuk merusak acara. Gua buat ngangung-ngangung tempatnya lu yang jelek, gua bodo amat gitu loh. Kasarnya speaker mati, sound mati, acara berhenti. Lighting mati, acara bisa tetap jalan. Misalnya kan gitu. Setuju. Iya. Tapi waktu pas nanganin sponsor di pernikahannya Atta itu agak repot gak di sana? Enggak sih, biasa aja sih. Biasa aja. Kalau itu biasa aja Permintaannya juga? Enggak sih. Kan kita bandnya cuma entertainment aja sih. Oke, bandnya cuma entertainment. Iya. Dari istrinya juga ada nyanyi gak sih dia? Hah? Istrinya Atta juga ada nyanyi gak sih? Ada kayak nggak salah ya. Ada ya. Nggak salah ada. Cuman waktu itu event pertamanya entertainment yang kerja sama aku itu sponsorin Atta, itu event pertamanya. Oh, itu event pertamanya. Iya, aku yang kedua, ketiga, keempat aku sih nggak ngikut sih. Dari situ gitu. Emang pas nggak bisa juga. Oke, nah kok dari ini kan udah banyak nih sekarang kan kegiatan-kegiatannya. Pernah nggak sih dapat pengalaman yang buruk banget waktu pas lagi ngeloading buat event? Oh itu aneh deh pokoknya deh. Mungkin gue nggak tahu dari yang ngurusin yang nggak jelas, mungkin loadingnya yang susah. Iya. Atau mungkin ya kayak tadi di speaker udah pernah dipasang mati semua. Pengalaman buruknya pernah sih, aku pernah. Yang paling membekas banget tuh. Bekas ya. Iya. Jadi aku tuh acara RI1 ya, RI1 di Pacific Place. Oke, Pacific Place. Ballroom. Itu GR-nya H-1.
JR-nya Hamin JR 1. Hamin 1 ada artis itu 2 band kalau nggak salah. Ada entertainment sama aku lupa Adera atau siapa, pokoknya ada artis. JR Hamin 1 aman. Hamin 2 acara kan pagi. Yeah. Pas acara pagi pas pampres udah mulai datang, mixer keluar asap. Anjir, pakai mixer apa? Mixer S5000 S5000 keluar asap. Karena? Nah, sebelumnya kan nggak tahu karena apa. Jadinya memang pada saat itu pagi itu riuh datang banyak multimedia, ada dari TV, dari mana pada minta rekod-rekodan kan, pada minta output matrix. Banyak waktu itu. Karena kan emang acara gede dan waktu itu Pak Jokowi itu mau pemaparan rencana IKN juga kan. Waktu itu dia mau presentasi di itu acara OJK waktu itu. Ya, waktu itu jadinya nah, waktu itu keluar asap kan. Mixer nggak mati, Mas. Mixer nyala. Oh, mixer nggak mati? Mixer nyala. Cuman aku bingung kan, keluar asap dari belakang gitu kan. Langsung matiin kan. Langsung matiin. Mas langsung matiin. Aku suruh cek listrik langsung. Cek listrik, cek grounding, cek tegangan dan lain. Listrik kita aman. Listrik sound system aman gitu. Cuman aku lihat lagi nih kayaknya yang keluar asap dari channel-channel output nih gitu. Channel-channel output. Channel output akhirnya aku cabutin. Kosongin, nyalain lagi. Aman. Output yang di surface ya, bukan yang di rack ya. Ini yang di surface, yang daerah FOH lah biasanya minta buat laptop, buat dan lain, buat output rekordan TV tadi. Nyalain lagi, nggak lama keluar asap lagi, Mas. Sambil ngecekin mic gooseneck-nya Pak Jokowi. Oh iya, legend. Pas pampres sebelah loh. Mati. Iya. Untungnya aku nggak tahu gimana, aku sama kruku tuh tenang. Oke. Yang nyewa ke aku udah kabur, Mas. Udah ngumpet, takut dia. Kan jadi ada yang nyewa ke aku, ya kan? Lu. Yang nyewa ke akunya udah ngumpet, Mas. Takut lah lu. Takut dia kabur gitu. Tembak pas pampres. Nah, aku cuman bingung gimana jadinya aku telepon ke Kairos Paniki. Biasanya kalau udah gitu-gitu aku telepon Paniki tuh. Paniki kan orangnya tenang, kalem gitu. Aku telepon, Pak ini gimana gini. Survei IDR-nya nyala rack-nya nyala sih, Pak. Mixer juga nggak mati. Saya waktu itu pikiran agak mampet nih. Dia bilang coba pakai iPad. Oh iya, bener ya. Pakai iPad. Kepikiran pakai iPad. Pakai iPad. Oh iya benar pakai iPad. Pakai iPad. Saya teman takut lagi. Itu kan kalau pas pampers bawa jammer, sinyal hilang semua. Oh iya. Wifi kita hilang nggak? Kan pakai wifi. Gak ngomong lagi kita. At least harusnya nginfoin. Pakai wifi kan? Iya. Enggak, itu masih sempat nginfoin, masih sempat. Cuman pas pampresnya bilang, tapi kita nggak sempat buat ngurusin satu. Buat kamu doang nggak bisa gitu. Coba aja sekarang nih kita udah matiin jammer, masih ada nggak sinyal wifi-nya? Cuma bisa gitu. Masih ada, ya udah nggak apa-apa, Mas. Pakai aja udah ya. Dan syukurnya lagi itu si pas pampresnya baik. Pas pampres bagian sound systemnya tuh nggak rese. Baik dia. Nggak. Oh ini nggak gitu. Pokoknya ya dia tenang aja. Dia tenang juga. Sambil dia nyobain mic gooseneck, ada 2 pas pampres yang di stage sama yang di FOH. Ya di FOH nggak ribet juga. Sambil stage aku pakai iPad aja. Nah, gimana cara ngakalin yang output yang di situ kan banyak tuh. Akhirnya untungnya juga aku tuh emang di Indonesia nih selalu banyak untungnya kan. Aku bawa snack digital. Oke. Snack digital DX168 punya Alan Head. 8 output. Iya. Jadi aku tarik kabel data dari rack langsung ke snack digital itu. Buang satu ke situ. Ya pokoknya itu kan ada 16 input, 8 output. Terserah deh itu mau buat siapa. Terus buat input laptop cover semua. Kan di iPad tuh gak bisa patching. Jadi aku pas lagi itu aku harus nyalain lagi tuh mixer yang berasap itu. Untuk buru-buru patching. Sebelum jadi kenapa-napa. Deg-degan banget tuh. Ngerinya kan jadi api itu soalnya kan. Iya. Soalnya asapnya baunya kan kemana-mana. Sampai itu orang-orang tuh kan kalau harus steril kan. Pas pampres tuh harus steril semua. Untuk sound system gak usah steril gak apa-apa. Langsung
di ballroom aja diceknya. Di dalam di situ pakai cek kayak di mall aja. Iya. Yang lain keluar, kita aman, kita nggak keluar, pokoknya kita ngurusin ngerapiin audio aja. Sampai gitu mereka ngerti juga gitu, nggak. Pokoknya kamu harus keluar nggak gitu deh. Mereka pengertian juga sih. Ya gitu. Syukurnya lagi selama acara ya, itu wifi ku nggak pernah mati loh. Kadang kita wedding aja mas, putus-putus. Iya. Ini jauh loh, itu PP kan gede loh. Aku naruh racknya di sana jauh loh. Itu lebih dari 30 meter gitu kan. Kadang kalau orang udah rame, udah apa kan udah beda tuh. Udah biasanya tuh beres itu kelar. Iya. Ya mungkin karena ada jammer juga ya, jadi kayak itu doang yang aman tuh. Oh iya. Yang lainnya jadi nggak ada masuk sinyal lain tuh. Intervensinya kalau lebih kecil ya. Intervensinya masalah lebih kecil kemungkinan ya kalau ini ya. Cuman untungnya lagi jammer nggak kena, wifi anteng. Udah sampai band juga, engineer artisnya juga pengertian aja. Pegang tape berarti dia. Aku sebenarnya udah nyiapin bawa mixer mas dari gudang. Jaga-jaga. Itu jatengnya emang pas baru mulai datang gitu. Cuman nggak boleh naik dari bawah. Ya. Mixer itu nggak boleh naik dari bawah. Iya. Waktu itu sempat ada mixer digital juga. Dapat pinjaman dari Kairos, masih di aku tuh masih ada itu waktu itu sebenarnya. Nah itu nggak boleh naik, ya udahlah kita jalan apa adanya aja. Tapi aman sih mas. Pakai tape berarti tuh. Pakai, jadi mixer kan gede nih, mati kan. Taruh di situ aja. Layarnya ini aku taruhin aja iPad kan. Ini mixingnya gitu pakai iPad doang. Layar mixer mau mati semua. Wah, tapi acara dari awal sampai akhir mulus, orang nggak ada yang tahu. Yang notice ya ini aja, yang awal-awal notice aja. Mumet. Cuman tegang juga kan. Iya loh itu. Nah cuman dari situ kita mesti belajar mas. Jadi aku dapat pelajarannya adalah aku beli Behringer itu loh mas, output distributor aja. Oh DS 2800. Kayaknya iya itu. DS 2800. Jadi aku selalu bawa itu. Kalau orang mau ngambil rekod-rekod nggak langsung ke mixer. Ya, self service aja mas. Colok sendiri, nyalain sendiri. Mau siapa aja ngambil di situ ya rusak aja rusak. Betul. Jadi nggak langsung nyamber ke surface. Dan itu terserah lu tuh volumenya mau seberapa gede lu mau atur tuh. Dan kita cuman keluar 1-2 output. Dia mau ya, betul. Mau 8 juga ya udahlah, dia ngambil sendiri. Itu 8 bisa jadi 8 mono. Pertama nggak ngerepotin, pertama stereo. Listriknya nggak tegang kita. Iya. Gitu. Nah itu penting tuh mas. Kadang kita kalau mixer digital gituan perlu sih. Kalau acara-acara tuh. Akhirnya ketahuan kenapa tuh ngebul? Ya aku kan bawa ke servis. Ya kerusakannya dari output 7 dan 8. 7 dan 8 itu adalah yang aku kirim ke TV, Metro TV waktu itu. Jadi listriknya dia yang bermasalah, nyambernya ke kabel mic. Tembus groundingnya tuh pas itu. Wah nggak tahu itu sampai keluar itu berarti parah banget. Andaikan grounding masih tinggi banget itu. Oh tapi harusnya kalau 78 itu dicopot 1 sampai 6 ya tetap bisa kepake dong. Maksudnya tetap running well juga. Itu aku copot mas. Masih nyala. Udah tetap keburu konslet. Udah nggak bisa. Udah nggak ke ini. Asapnya sama makin gede gitu loh. Aku udah coba copot. Udah nggak nolong deh. Dinyalain tanpa ini juga udah tetap jadi asap. Jadi tetap dia nyala, sebenarnya dia nyala. Cuman udah nggak bener itu nyalanya. Jadi makin ini bahaya itu, bisa kebakar. Malah ngilangin duit 500 juta bos, lu siapa mau ngasih lu 500 juta? Masalahnya RI1. Iya. Gimana tuh tegangnya itu. Itu kalau misalkan jeglek mati udah beres. Reputasi sih. Ya. Pengalaman duanya lagi selain yang outputnya itu. Kelebihan S5000 itu power supply-nya itu bisa redundant. Ya. 2 bisa masang 2 di surface, 2 di 2 di rack-nya. Aku sekarang pasangin 4 udah. Beli deh 4. Jadi ini kenapa-napa masih ada cadangan 1 ini. Stabil loh ya. Cari aman. Kita redundant. Ya gitu sih. Oke. Nah, itu memang ya pengalaman gitu emang kadang kalau nggak ada pengalaman kayak gini nih kadang-kadang emang kita juga gak. Tadi waktu pas lagi ngomong pun gua pun udah kepikir buat kayaknya emang rental nih harus kayaknya punya deh output distribution yang bener tuh DS 2800. Terutama kalau kita pakai mixer digital ya. Karena kita percuma ngecekin listrik buat barang kita, tapi yang berhubungan dengan kita misalnya orang LED,
orang multimedia, mereka nggak ngecekin listrik. Jadi percuma, itu akan nyamber kok. Bisa kena ya. Bisa kena tuh. Tinggal tingkat groundingnya dia berapa aja. Makin gede kita makin cepat aja gitu. Iya. Karena kalau di test pen tuh pasti ada ininya tuh, nyala itu test pen itu. Iya gitu. betul. Test pennya nyala itu. Tapi ngeri juga. Tapi untungnya acaranya jalan bagus, beres Mas. Selesai. Nggak ada isu apa-apa. Lunas. Iya, nggak ada isu apa-apa. Yang paling beres dan lunas. Sudah itu aja ya, beres dan lunas. Dan nggak ada aneh-aneh udah. Tapi sekarang Mas, semakin banyaknya wedding kan, Kohans juga pasti nanganin event-eventnya yang ketemu. Kayak contoh penyanyinya mereka ngundang artis gitu. Pasti ada kan? Aku kebetulan dapat weddingnya seringnya kayak gitu. Nah, paling sering ketemu sama artis siapa? Jadi aku dapatnya yang ada band artis, kebanyakan nih band artis atau anaknya menteri atau ada Pak Jokowi yang datang misalnya kayak gitu-gitu. Nah, aku sering yang gitu dapatnya kira-kira yang sistemnya agak rumit-rumit ya agak repot lah gitu, agak sama tensionnya agak. Iya. Tapi maksudnya artis ketemu artis yang sering siapa kalau buat nyanyi ngisinya gitu? Wedding ya. Kalau band tuh sekarang nih BCL sering. Pernah Kahitna sering. Iya, Kahitna, BCL, kemarin Afgan. Oke, sebentar. Ini ngebahas, kita kan biasanya gua ngebahas di sini sama Sound Engineer tuh untuk kebutuhan riders para artis ini di panggung besar. Iya. Yang kita belum pernah tahu apakah ridersnya sama kalau misalkan di sama nggak sih gitu-gitu? Setelah pandemi ini kalau menurutku riders artis ini berbeda sama yang dulu. Jadi sekarang ini kebanyakan pakai IEM semua. Rata-rata ya. Iya. Selain itu hampir no ampli. Nggak pakai ampli. Direct box doang. Jadi ampli aku udah jarang dipakai sekarang. Jadi punya ampli JCM ya udahlah, jarang dipakai. Cuman sebenarnya aku lebih seneng anak-anak lebih ringan kerjanya, nggak bawa ampli. Monitor kan gede-gede. Sekarang kan IEM gitu. Memang kita mesti invest mau nggak mau ya. Mesti invest IEM lagi karena itu kayak BCL, Afgan, Raisa itu udah IEM-an semua Mas. Itu. Mereka juga maksudnya permintaannya mereka pun sama nggak sih, repot nggak sih kayak permintaan mereka sama? Kurang lebih sama, cuman bedanya kalau panggung besar mungkin kita harus pakai side fill atau apa. Kalau wedding kan mungkin side fill enggak, cuman kalau sub di drum mungkin tetap sama aja sih sebenarnya. Dari sekian banyak artis yang pernah ketemu, artis siapa yang permintaannya paling nggak repot? Nah Mas, repot apa nggak repot itu tergantung kitanya. Kita terbiasa dengan itu apa enggak? Kalau kita udah terbiasa semuanya nggak repot. Tapi sebenarnya dan kita punya barangnya apa enggak, itu aja. Betul. Tapi maksudnya ada nggak sih yang memang kelihatan ini nggak? Ya contoh mereka masukin ini riders mereka, kita kasih kontra riders. Saya malah lebih worry bukan artis yang gede Mas, yang belum jadi artis ini Mas. Kadang permintaannya udah lebih dari artis gede. Contohnya nggak usah sebut nama lah, itu nggak usah lah ya. Nggak usah sebut nama. Tapi pernah berapa kali kayak gitu? Mas, ya aku sekarang juga ada. Wah nih, anjing nih apa permintaan nih ngalahin. Permintaannya apa? Yang aneh gitu loh. Yang aneh ya? Apa maksudnya? Atau mungkin yang berbeda dari permintaan artis yang sudah jadi artis gitu? Ya sebenarnya sih kita bisa-bisa aja sih. Cukupin gitu ya. Cukupin ya, misalnya misalnya keyboard standar kan RD 700 lah ya. Kadang ada band-band nggak tahu nama siapa juga mintanya harus motif misalnya kayak gitu. Kayak gitu-gitulah ya. Terus apa ya? Ya kadang mereka lebih susah dinego juga gitu. Kadang pokoknya gue nggak mau kekeh itu aja pokoknya. Kayak ampli gini-gini harus apa gitu, kayak gitu-gitu lah. Biasa. Iya. Ya, cuman kadang kalau aku sih ini aja ngasih tawaran lain. Ya, kita kontra riders kan. Yang lebih sebenarnya bukan kontra ridersnya, itu bukan kalau kayak keyboard gitu ya udah lah ya Mas. Cuman kadang kalau sistem mereka misalnya wedding nih Mas, tempat kecil ya, misalnya nggak terlalu gede, mereka harus pakai ampli, harus pakai monitor gitu ya. Itu kan bocorannya kemana-mana kan gitu. Ribut bener. Ya kalau dia bawa engineer sendiri ya udah lah ya. Cuman kalau engineernya aku gitu, ya kita saling discuss aja maksudnya. Kalau aku tuh wedding itu
sekarang entertainment aku kasih personal mixer semua mas. Mungkin di yang lain enggak gitu. Cuman yang udah langgananku itu hampir semua aku kasihnya kalau bisa lo pakai personal mixer aja. Supaya gua gampang kontrol gitu. Ya. Karena gue dari dulu karena gua main musik juga main bass juga ya. Oh ya. Jadi gue tuh mikirin gitu. Kalau sebagai gue kan pernah bisa jadi, maksudnya pernah jadi sound engineer, pernah jadi bassis gitu. Basis betul. Kalau jadi sound engineer itu kadang musuhnya itu pemain bass juga mas. Dari ampli gede, monitor gede. Kadang gulungannya itu kemana-mana. Bikin sember lagi nih kalau pecah. Gulungannya itu ke mikrofon gitu loh. Ya. Gulungannya ke mikrofon, kita kurangin bassnya juga percuma. Karena ampli bassnya itu masuknya ke mikrofon. Bener juga. Jadi gaungnya itu bukan dari bassnya sebenarnya. Betul. Kan dulu orang, wah ini bassnya kegedean nih, dikecilin sama dia. Gaung nih gini, dikecilin. Tetap gaung. Ya karena dari panggungnya itu ngambernya ke mikrofon itu sebenarnya gitu kan. Mikrofonnya mesti dirapiin gitu. Mikrofonnya. Nah ada beberapa memang kalau pakai kayak itu nggak apa-apa asal playernya bisa ngerti juga. Kontrol. Yang lebih repot lagi kalau dia udah pakai ear, ampli tetap ada gede gitu, mau ngapain gitu kan, maksudnya apa gitu faedahnya gitu ya. Memang nih sebenarnya kalau pakai main bass itu, kalau pakai earnya mesti masuk banget ya. Baru dapat bassnya benar. earnya setengah-setengah mana dapat bassnya atau kan, lu pakai headphone atau gitu headphone aja kalau cuman kan penampilannya di stage kan kadang kurang keren headphone gitu kan. Iya kurang jadi keren pakai ear benar-benar. Makanya aku kebiasaan sekarang itu entertainment yang langgananku itu aku kasih ear. Selain kita lebih enak ngontrol, mereka juga sebenarnya mainnya bakal lebih rapi, bakal lebih detail, dan mereka bisa ngobrol pakai talkback kan. Ya. Habis ini lagu kesini ya, habis ini ending ya, habis ini chordnya misalnya ada lagu baru, habis ini chordnya kedua ya, keenam. Mereka bisa ngobrol gitu loh. Kalau pakai monitor kan teriak-teriakan, terus kadang main salah mereka nggak berasa juga kan. Kalau ini mainnya jadi lebih rapi. Mereka salah dikit aja berasa gitu. Karena denger. Iya, tapi beli earnya bagusan lah ya. Jadi berasa enak. Nah, kenapa banyak juga ada beberapa yang masih pertama nggak mau mas, tetap mau floor, tetap mau masih yang kayak dulu lah. Karena mereka belum pernah nemuin ear yang enak gitu. Bukan dalam artian merek selain earnya enak bukan, tapi gimana dapat mixingan ear yang enak gitu. Nah, kebetulan di aku tuh ada personal mixernya tuh bisa detail gitu. Jadi aku nggak perlu mixing. Personal mixernya pakai apa? MA1 kan. Bisa 40 channel kan. Iya. Jadi aku drum, kick, snare, hi-hat, tom floor dia naikin sendiri bebas. Setuju kalau itu. Kalau dulu zaman Aviom kan tetap pakai aux. Monitor engineer tetap repot kan. Iya. Cuman kalau artis-artis belum pada mau mas, tetap personal mixer. Tapi saya nggak tahu kenapa. Tapi kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga sama Mas Adat ya, Mas Adat Effendi. Iya. Itu dia kan terakhir pas lagi megang Dewa itu emang dia Dewa pun memang nggak mau, totok banget. Cuma gini biasanya gue menandai orang yang bermain musiknya bagus satu dari selain dari skill adalah sebetulnya menurut gue guys kembali lagi. Pemain musik yang bagus adalah ketika dia bisa merasakan apa yang dia mainin. Iya. Menurut gue. Jadi dia orang mainnya gak egois gitu loh. Orang kadang lu dong mainnya kurang gede lu. Ya bukan lu nya kurang gede, lu nya berarti mainnya peladin gitu loh. Itu menurut gue baru bisa. Oh ya ini berarti orang sadar. Sebenarnya sih ampli floor itu gak ada yang salah mas. Ya. Yang salah adalah kalau kita gak sesuai pada tempatnya dan ada egoisnya yang kita gak kontrol gitu. Ya misalnya tempatnya ini kalau kita dengan main volume segini, ini semua bisa ketutup satu ballroom. Misalnya gitu loh. Dari monitor doang loh. Dari monitor doang. Jadi makanya kita buat hindarin misalnya gini. Mas tolong kecilin ya, kan gini IO, tolong kecilin ya. Oke, kecilin. Mas kecilin aja. Udah habis, masih kenceng. Sering gue tuh. Bilangin itu orang panggungnya, kan kita gitu. Bilangin tuh playernya gitu-gitu. Nah, kalau kita udah pakai ear Mas, kalau wedding itu kan kita kan level kan nggak selalu segitu ya. Nah itu bisa kontrol. Kita enak kontrolnya. MA1 sih tahu. Menteri datang kecilin, ya udah bisa. Kalau enggak kan, Pak ini mau datang nih tolong kecilin. Udah mentok ini udah habis nih fader. Apalagi nih lihat aja udah nggak bisa diapa-apain lagi. Mau nggak mau lo harus bilangin playernya. Gitu loh untuk kecilin monitor kecilin dia naik. Misalnya monitor kita kecilin gitu loh. Gini aja mas, masih dia apa-apain lepas lagi. Terus atau enggak amplinya, iya kan?
Jadi kalau wedding itu kenapa penting itu karena kita supaya bisa ngontrolnya itu levelnya beda. Kalau festival mungkin ya pakai floor ini nggak masalah. Nggak masalah karena lah. kita bisa ngimbangin monitornya itu dengan PA-nya. Bener. Kalau ini kan wedding beda-beda kepentingan mas. Betul. Ada yang seneng musik ya udah kita dengan level segini, dengan level grande enak. Teman ada juga beberapa IO atau ini yang dengan levelnya ngantuk udah enak. Iya. Jadi bingung kita. Cuman kita tetap kalau soundcheck standarin dulu aja. Betul. Jadi standarnya itu yang dikencengin bisa, dipelanin juga masih lumayan enak lah. Ya. Jangan kita soundchecknya ngamanin di level yang segitunya dulu, ntar naikinnya berat. Beda lagi tone-nya. Oke, nah Mas, kok menurut gue kan banyak pemain musik kalau misalkan di wedding ini kan mereka kadang suka apa ya, kenceng-kencengan. Tapi kalau dari Kohan sendiri mensiasatinya untuk ngatur mereka selain pakai in-ear tadi, itu gimana sih? Enggak mas, tetap in-ear itu doang. Itu aja ya. Kalau masalah dia mau mainnya gimana, kalau udah pakai ear itu nggak terlalu pusing kita. Tapi emang bener sih ya. Hanya tinggal dia mainnya rapi apa enggak aja. Nah sisanya tinggal itu ya. Iya, kencang apa enggaknya kita udah nggak mikirin itu. Karena kencang-kencangan udah nggak pusing. Monitornya masuk ke dia, yang keluar di depan punya kita. Gitu iya, berarti ya. Dia mau kencang-kencang aja. Iya juga sih. Kan budak sendiri. Iya juga sih. Iya. Nah selain itu kalau dari full band Kohan sendiri paling suka ngetuning waktu pas check sound gitu, paling suka ngecunnya instrumen apa? Drum dulu udah pasti. Jadi aku kalau datang ke venue, aku ngecek PA dulu sama delay. Aku selalu bawa alat laser. Alat? Laser. Kan kalau kita wedding itu mas, kan kita ngakalin gimana sama dekor juga kita koordinasi letak speakernya kan aneh-aneh. Betul. Nggak kita kayak nonton konser LR. Kayak gitu kadang nggak tahu L-nya di mana, R-nya gini gitu kan. Cuman gimana ngakalin itu supaya tetap aman gitu. Jadi aku selalu bawa alat pengukur aja digital. Jadi nggak usah ngukur kurang naik delaynya apa. Paling nggak pakai itu udah rata-rata bener sih. Misalnya delaynya berapa gitu kita tinggal atur delay. Nah kalau masang lagu udah enak, udah aku cek drum aja. Biasanya cek drum channel biasanya udah dicekin kru lah ya. Nah aku cek drum aja, cek drum udah enak, udah aku tinggal nungguin band datang aja. Cek drum sama wireless. Itu aja ya. Wireless ya. Cek wireless. Kenapa drum yang harus diamanin duluan? Karena instrumennya cuma ada drum sih yang ada. Kalau gitar dan lain-lain kan dia pada bawa sendiri. Drum doang yang kalau keyboard ya udahlah. Gua kira kenapa. Ternyata kan emang cuma ada drum. Tapi drum kan memang paling lama juga mas. Setuju. Miking. Misal minimal kan 8 channel sendiri. Betul. Gitu. Karena kita supaya buat ngirit waktu apa yang bisa kita kerjain nih. Tergantung jadi band datang tinggal duduk ya udah gubrak tinggal ntar nyobain yang string, biola atau yang lain-lain tinggal kan. Oke, Kohans, gue pengen nanya sedikit nih. Ada beberapa hal yang tapi ini agak teknis kali ya. Kayak contoh, biasa gimana seorang Hans mentuning kick biar enak. Nah, karakter lu tuh. Yang pasti drumnya mesti bener mas. Tuning drumnya ya. Drumnya mesti bener dulu. Oke, satu. Kedua, mic-nya mesti bener juga. Oke, posisi nodongnya gimana? Nah, anggap aja ini mic drum nih. Nih, drum itu aku bisa kadang beberapa ya. Jadi bisa kick in, kick out, atau hanya out, atau outnya pakai sub kick. Nah, Oke, yang bulat ya. Iya, aku 3 macam itu biasanya. Tergantung lihat-lihat juga lah ya. Cuman aku lebih nyaman memang kick in dan kick out gitu ya. Kick in ya taruh di dalam. Dalam satu sama yang di luar. Iya, sama kick ini ya ngomongin. Kalau kita mic-nya itu udah bener, kicknya drumnya aman, flat aja Pak, enak. Gitu ya? Serius, saya pernah, aku tuh bener-bener nge-flat doang. Yang penting gain structure-nya bener. Gain structure. Antara in, out sama polarity-nya bener. Nah itu gimana tuh? Ya kita kalau polarity gampangnya kalau dipencet polarity bass-nya hilang, low-nya hilang ya berarti ya dipencet aja. Kalau dibuka nggak hilang ya. Oh kalau dipencet
kicknya jadi lebih nampol, bassnya lebih keluar, ya itu berarti mesti di polarity aja. Atau kalau polarity nggak mau dimainin, delaynya salah satunya dirubah. Misalnya delay kick outnya ditambahin. Jadi nggak usah main polarity, bisa aja ngakalin polarity-nya. Cuman kalau itu udah bener, aku pernah flat doang. Aku juga lupa kenapa aku waktu itu emang flat doang, karena udah enak kan. Terus ada kayak sound engineer gedung atau gereja atau apa, Mas tolong lihat dong Mas EQ kicknya Mas, gitu kan, di mixer. Aku pencet, dia bingung, gak diapa-apain nih, flat doang. Cuman kok bisa enak gitu, bisa misalnya enak. kan. Iya, ya itu 8.600 Mas yang enak Mas gitu. Berarti flat doang ya? bisa aja flat aja. Jadi menurutku nggak ada patokan harus apa, karena kan mic kick drum itu sebenarnya mic kicknya dia udah, kalau yang ini udah ada presetannya, itu sebenarnya kan dia udah motong low midnya beberapa. Betul, khusus. Iya. Seperti yang kalian denger nih. Nah, Cek satu. Ini informasi aja, ini sebetulnya mic drum. Iya. Ini mic drum. Cuman aku memang paling nggak suka D112, nggak. D112 ya. Yang dari dulu legend itu. Iya. Aku nggak bisa suka itu. Kenapa tuh? Nggak bisa di flatin. Gak bisa di flatin deh. Flatnya jadi, ya nggak tahu ya. Mungkin kalau yang ya Selera menurutku aja ya. Menurutku aja. Agak aneh. Aneh aja suara flatnya. Jadi mesti yang kayak zaman dulu yang. Iya. Tapi selain itu, ini ada yang mau tanya lagi. Kan ini kan kick, contoh kick sama bass. Dua instrumen ini kan frekuensi rendah. Iya. Yang punya podem gitu loh. Nyawa bandnya itu. Betul. Lalu cara gini, si kick itu keluar di PA nggak sih? Hah? Kick itu keluar di PA nggak sih? PA atas? Iya dong. Tetap keluar di PA atas. Iya kan ada attack high-nya. Iya. Terutama misalnya kalau sub kick sih mungkin nggak terlalu high ya, kalau misalnya pakai sub kick gitu. Tapi kan kick in-nya juga kita butuh cetiknya itu loh. Iya. Ya pasti keluar. Tetap dibuka berarti tuh ya, fader ke PA-nya ya. Udah pasti lah ya. Pasti. Udah pasti dibuka lah ya. Iya. Oh, lalu bass? Kenapa bass? Kayak contoh presentasinya atas sama bawah. Kalau Kohan sendiri biasanya routingannya gimana tuh? Kan ada orang yang ngakalinnya sub itu masuk auxiliary atau enggak masuk. Aku biasanya sub masuk aux sih. Auxiliary. Oke, Iya. itu buat salah satunya ngakalin tadi kan, nggak semua instrumen kan memang harus keluar di sana kan. Ya biasa kan kalau dipisah gitu yang masukin bass, kick, floor, ya kan. Oke, floor betul. Iya, sama ya sequencer yang butuh Ya, low, yang butuh low, lain-lain playback dan lain sebagainya. Oh, yang lain sih selebihnya udah nggak masuk berarti ya? Nggak masuk. Nggak masuk ya? Oh, tetap sama berarti gitu ya? Iya. Terus bocoran kalau main full selebihnya. range ya nggak apa-apa. Cuman kita banyak main high pass frekuensinya aja kan. Mesti kita kontrol aja. Kalau mau main nggak dipisah juga. Kan kadang kita kalau keliling ke mana nemuin sistemnya nggak dipisah ya nggak apa-apa juga. Kalau dia settingnya udah bener gitu. Udah bener ya? Ya cuman tinggal proporsi bassnya masukin subnya seberapa, kicknya supaya ngeblend aja sih. Oke, nah Kohans, di sekarang ini kan persaingan rental gue yakin makin banyak. Saingan ini pasti rental tuh makin banyak, dan lagi juga perang harga udah pasti tuh, perang harga. Nah, Kohans mensiasatinya gimana sih supaya tetap eksis, supaya tetap banyak jobnya? Kita jangan ikut-ikutan. Kunci satu jangan tapi ikut-ikutan. kan orang bilang nanti kalau nggak ikut-ikutan nanti lu nggak dapet event bro. Gimana? Jangan takut kayak gitu. Jadi nah kita buka rental ini berangkatnya itu pengen dari hobi atau benar-benar emang ke bisnis itu dulu. Pasti beda itu. Hasilnya juga pasti beda. Jadi kalau kita dari hobi pasti kita beli barang itu yang BP. bukan cari murah. Tapi kita cari barang yang tepat guna lah ya. Bukannya mahal banget juga, cuman yang sesuai bener gitu. Dan itu kita baru adjustment lagi sama riders artis kan. Nah, jadi kalau orang jualan rental sound pakai ribu watt, saya tuh nggak pernah. Tuh, berarti gimana kalau Kohans? Emang agak beda. Ngitungnya gimana? Orang kalau nanya, pasti yang belum pernah nanya ke aku pasti nanya, Mas, aku mau nyawa sound 5.000 watt, gini gitu ya, dengan band berapa Mas?
Aku nggak bisa jawab itu. Yang aku tanya adalah pasti gini, akan diadakan di mana venue-nya. Kalau venue-nya aku nggak tahu, aku nanya dimensi ruangannya dan audiensnya kira-kira yang datang berapa orang. Itu aja. Sama musiknya akan ada band atau ada orkes, ada artisnya nggak? Apa hanya om band? Kalau udah tahu itu, baru aku bisa keluarin harga. Jadi aku jualnya ada dengan spek sound systemnya aja, dengan speaker apa yang aku bawa dan berapa banyak. Karena kita nggak bisa mas. Misalnya, karena setiap rental menurutku perhitungan wattnya mungkin nggak ada yang sama kali ya. Iya. Kemudian mau ngitung FOH doang, apa ngitung FOH monitor 5.000 wattnya itu kan? Ya sekarang gini, speaker dianggap aja speaker monitor misalnya dianggap 500 watt misal perhitungan mereka. Dia pakai speaker yang 1 biji 3,5 juta. Kita pakai speaker satu yang 15 juta. Kan nggak bisa sama. Nggak mungkin. Nggak bisa sama maksudnya. Kagak mungkin. Nah, sedangkan kalau dia penyewa itu hanya dikasih tahu, ya mas, saya 10.000 watt segini harganya misalnya 10 juta atau berapa. Tapi kan dia nggak tahu yang dibawain barangnya speaker yang 3 juta apa yang 15 juta nih. Nah, orang kan taunya. Tapi kalau saya mendingan kalau udah tahu ini ya pokoknya saya nggak akan ngasih speknya tuh, yang akan dibawa segini-segini. Kalau yang udah langganan nggak nanya lagi, ya pokoknya dia nggak nanya speknya apa gitu kan. Kalau yang belum ya kita kasih speknya akan dibawa jumlahnya segini. Kalau dia tanya berapa ribu wattnya, baru kita sebutin teman ribu watt yang versi apa nih? Mau ribu watt yang versi butuh listrik dari gedung, apa ribu watt jualan orang rental. Ya. Kalau jualan orang rental pasti dibuatnya lebih gede. Kan kalau speaker kan nggak kayak lighting, parkan narik 1.000 watt. 1.000 watt betul. Kalau speaker kan paling berapa ratus watt kan. Apalagi gitu sekarang speaker keren-keren kan. Modelnya kecil, suaranya kencang. Iya. Menghasilkan suara. Sekarang kalau mau ngitung-ngitung watt lagi bingung kan. Tapi gue dengar nih katanya malah yang membuat HNS Pro Audio ini jalan salah satunya adalah karena istrinya Kohans itu kan main musik, punya entertainment. Oh bukan entertainment. Bukan main musik aja berarti. Dia vokalis harpis lah ya. Jadi biasanya sebagai guest star vokalis harpis karena pernah ikut Access Got Talent kan kemarin sama X Factor gitu. Sebenarnya bukan mas. Jadi khususnya di Jakarta ya. Nah, kan emang rental Jakarta. Jadi gini mas. Jadi aku kalau misalnya kebetulan aku bisnis manajer istriku juga. Jadi kalau ngedealing pasti sama aku. Nah, aku tuh gini mas, di Jakarta itu kebiasaannya itu adalah sound system dari entertainment ya. Kebanyakan yang dari dulu. Jadi kebanyakan itu entertainment nyari murah. Nyari murah sound system, makanya ya udah yang penting bunyi. Bisa. Aku sering suka nemuin dalam satu ballroom gede, misalnya di Pullman apa Pacific Place, cuman pakai tiang-tiang speaker yang speakernya harga 4 jutaan 4 biji. Itu juga mending suaranya bener. Kadang dipaksa gede jadi pecah-pecah kan. Aku buat ngehindarin itu sebenarnya. Jadi aku tanya entertainmentnya dengan siapa? Karena ada entertainment tertentu aku tahu dia concern di sound system. Jadinya dia nggak mau sembarangan bawa sound system gitu loh. Atau kalau misalnya aku belum tahu, ya aku minta spek soundnya aja. Aman nggak? Kalau spek soundnya aman, aku merem aja, nggak apa-apa. Cuman kalau belum aman atau misalnya yang ngedeal klien, misalnya belum ada, aku sih sebenarnya membantu. Ini aku bisa kasih paketan ya supaya sound systemnya tetap aman, tetap bagus. Tujuannya cuma satu, biar acara lu bagus juga gitu loh. Betul. Bicara aja bagus. Setuju. Udah ngundang bayar artis mahal-mahal, cuman kalau sound systemnya jelek kan sama aja. Ngapain? Jadi aku, makanya di Jakarta nih kebanyakan jadinya kalau yang udah tahu ya udahlah sound systemnya sama Kohans aja lah, misalnya kayak gitu. Jadi kayak ya sebenarnya itu karena aku buat ngejagain aja sih, supaya datang tuh nggak zong gitu loh. Aduh gini. Gitu. Oh berarti salah ya, berarti bukan gara-gara Kohans istrinya. Kebalik malah mas. Kebalik ya. Gara-gara jobnya dia. Aku jadi ikut. Gitu. Iya. Oh, oke. Jadi teman-teman kebalik ya. Kebalik. Berarti tapi sekarang event udah mulai banyak. Besok main di mana kok?
Besok aku di Pacific Place. Pacific Place. Iya, Ini udah sampai kapan nih? Apa jadwal udah full sampai bulan kapan nih? Desember 2023 ada sih udah. Ah serius? Acara apa? Desember 2023. Iya. Ada yang udah ngetekin tuh. Ada, jadinya kan DP nggak gitu? aku kalau sound system jarang Minta DP. terima DP Mas, jangan minta juga aku. Oh gitu. Kecuali belum kenal banget ya. Okay. Kebanyakan langganan. Langganan, gitu. Aku males megangin duit orang juga sih. Kecuali kalau performance istri mungkin kan beda ya. Ya beda lah itu. Karena itu sebagai anggapnya kayak artis gitu ya. Kalau sistem aku nggak ini. Tengah jalan dia tiba-tiba acaraku mundur ya udahlah nggak pusing kayak ini. Gitu ya. Lebih mendingan gitu dapat duitnya juga lebih berasa kan kalau udah selesai. Truk gitu. Iya. Ini udah habis dulu ntar kan. Gitu. Jadi ada entertainment gitu misalnya ada tanggal-tanggal yang kira-kira menurut hitungan bagus dia udah ngetekin dulu tuh gitu. Tanggal-tanggal itu di 2023. 23 sampai Desember. Iya. 23 lagi jangan-jangan. 23. Kadang hitungannya nggak ngerti juga Mas, hitungan Chinese gitu. Padahal lu Chinese ya? Nah, iya nggak ngerti, saya Chinese-nya KW soalnya. Ko Hans, thank you banget udah datang mampir. Thank you banget juga udah nyempetin waktu, udah mau sharing-sharing. Sama-sama. Jangan kapok-kapok. Tapi kok nanti gua boleh nggak buat datang ke gudang lu? Gue pengen lihat barang-barang lu deh. Boleh ya? Boleh. Jadi kita nanti mungkin akan gudang ada. Saya sederhana sih. Nggak masalah. Jadi nanti mungkin akan ada gerebek dealer. Salah dong, gerebek burger. Jadi berani gerebek rental namanya. Nanti mungkin kita akan datengin, cek waktunya untuk datang ke gudangnya HNS Pro Audio. Kita cek ada apa aja di dalam. Apakah ada kabel KW? Ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jujur saya nggak pernah beli kabel KW. Jadi yang kalau nyawa di aku jangan takut ada kabel KW. Jangan takut ada kabel KW ya. Ori semua ya. Langsung. Kok kan rental di Jakarta ini kan sangat banyak. Yeah. Nah, kira-kira supaya HNS ini tetap laku dengan harga yang tadi kan katanya kan nggak ikut perang harga kan. Tapi gue yakin maksudnya nilai plus apa yang Kohans kasih, cara apa supaya persaingannya tuh tetap gimana ya? Jadi, harganya tetap masuk gitu. Kita pokoknya sebagai owner atau tujuannya satu dulu. Tujuannya untuk ngasih yang terbaik supaya acaranya bagus. Okay. Bukan untuk mengambil untung banyak supaya dapat cuan lebih gede. Bukan gitu. Jadinya kadang kan gini, maksudnya ada permintaan kadang tiba-tiba misalnya, aduh Mas minta nambah mic ini dong, ini memang secara kita berasa belinya itu mahal kita ini, cuman kan kadang kita nggak bisa terlalu kaku juga gitu loh. Iya. Ya, jadi kita gimana caranya memberikan terbaik, misalnya dengan memberikan mic, bukan dengan mic KW, dengan mic yang bagus gitu loh, dengan barang-barang yang baik. Dan kita sebagai owner atau kita mesti ikut terus mantau sih, terus pantau gitu, nggak bisa langsung dilepas ini, lama-lama jadi nggak ada standarnya. Malah nggak kekontrol ya kalau kayak gitu. Iya, ya. jadi kita ada standar kita yang menurut kita ini bagus dan bener sih. Jadi gitu. Kita terus di track itu kita jagain. Nilai-nilai plusnya berarti kalau nilai jualnya gitu supaya harganya nggak rusak, biasa ditambahin apa kok? Selain kalau tadi barang-barang kita memberikan gitu ya? kenyamanan aja sih kepada penyewa ya. Kenyamanannya itu bisa ke barangnya atau ke orangnya gitu. Bisa ke barangnya karena dia suka ke barangnya. Cuman kalau barang kan mirip-mirip kadang ya. Cuman bisa juga ke orangnya. Oh, kalau gue diurusin misalnya sama si Hans, acara gue aman aja. Aman aja, mereka tahunya aman misalnya aja. Gitu. Bukannya ini ya, misal ini contoh aja. Iya, contoh aja mungkin dengan si A. Oh, kalau dengan gue sewa dengan si A, dia mau pakai rental yang mana juga aman aja. Aman aja. Misalnya lo nggak harus rentalnya. Misalnya dengan nyewa dengan si A mau pakai rental siapa, pokoknya kalau ada dia aman aja. Ada yang gitu. Kadang ada sugestinya juga nih kalau ada dia. Aman aja kadang. Iya sih. Kayak gitu. Bisa juga begitu gitu. Itu aja sih, jadi kayak personal itu penting juga gitu. Personal branding. Personal orangnya, bukan personal rentalnya gitu. Kadang itu
Itu yang kadang nggak kayak ini gitu. Oh. Kadang kita datang ada acara, kita datang ngecek, dia ngelihat kita datang aja kadang udah aman. Nah, misal gitu. Masalah pokoknya nggak ada. Misalnya gitu. Ya, salah satu itu. Oh. Thank you banget Ko Hans. Iya. Thank you banget juga teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di follow Instagram Promedia dan jangan lupa untuk di subscribe YouTube-nya Promedia, di share, komen yang banyak. Lalu kalau ada suggest, kalau bisa jangan cuma Mas cumi-cumi audio, Mas Abah Suud. Aduh kalau bisa kontaknya deh, kalau bisa deh. Gua nggak perlu gitu-gitunya. Maksudnya thank you banget teman-teman mau mensuggest. Akhirnya kan kita juga nyari-nyari siapa sih ini siapa sih Mas Brewok Audio. Pokoknya siapapun yang teman-teman sarankan gua pengen. Gua pasti pengen. Pokoknya 2023 berani Ghost to Jawa Timur. Asli. Pokoknya yang penting teman-teman stay aja. Tahun 2023 kita udah rencanain berani Ghost to Jawa Timur. Nanti kita akan bikin konten di sana. Mungkin teman-teman ada yang komen karena ada para pecinta sound ini itu banyak banget di Jawa Timur kan custom ya. Jadi mereka yang komen kadang-kadang sudah langsung dipatahin duluan sama orang yang reply lagi. Kayak contoh, Mas coba ke sini Mas. Nanti dia bilang ini enggak, nanti ini enggak. Itu mah enggak sekelasnya. Ini kan kalau lagi ngobrolin barang-barang mahal, itu mah barang custom. Enggak, maksud saya yang namanya sound system selagi mereka speaker menghasilkan bunyi cuman custom Indo bagus juga loh. Makanya salah satunya Airline kan keren itu, terkenal keren kan. Mas Iwan doan itu terkenal keren loh. Iya. Aku belum pernah denger, cuman udah terkenal keren. Mas Iwan sih sangat. Iya, sangat. Makanya. Jadi nanti mungkin kita akan juga ke Ilen Jogja dan mungkin juga ke gue tuh penasaran banget sama yang cumi-cumi audio. Mereka bilang Abah Suud. Gue penasaran banget. Apalagi Mas Brewok itu gue itu gue penasaran banget. Nantilah ya 2023 ya. Jadi untuk mencapai ke sana kita butuh subscriber yang banyak. Kalau bisa tutup tahun ini 10.000. Tutup tahun ini 10.000. Jadi buat teman-teman ya tolonglah dibantu ya. Nah untuk teman-teman yang lagi di daerah Jakarta mencari rental sound system, Highness Pro Audio, nanti untuk Instagramnya kita akan taruh di dalam video atau nggak di bawah nanti ya, di kolom deskripsi ya. Kolom deskripsi boleh aku ya? Iya. Nanti biar di follow. Cuman aku mau ini aja ya. Aku tuh nggak ada nyerang orang tertentu atau apa, nggak ada. Nggak semua ada. Aman lah pokoknya lah. Jangan, enggak. Aku malah sering maksudnya misalnya aku pas nggak bisa, udah ke rental ini aja, sewanya ke rental ini. Jadi aku benar-benar nggak ada mau mengalahkan, menyudutkan atau nggak. Bagi aku malah makin banyak rental bagus kok, maksudnya bagi-bagi lah. Kalau nggak event siapa yang nanganin gitu. Kebanyakan lagi juga ntar nggak kepegang kalau kebanyakan juga. Kebanyakan juga nggak kepegang. Iya pokoknya aku nggak ada nyerang apa gitu. Takutnya ada yang merasa ya tersinggung atau nggak ada sama sekali. Aman kok niatnya. Oke netizen semua, terima kasih udah nonton. Tetap semangat, kreatif dan produktif selalu bersama Promedia, your trusted Pro Audio partner. Peace.